Selamat datang! Buat kamu yang baru mau mulai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, nah ini dia panduan lengkapnya. Yuk kita bedah sama-sama biar kamu bisa langsung tancap gas dan sukses dari hari pertama. Rasa deg-degan atau bingung di awal itu wajar banget kok. Tapi tenang, pembahasan ini bakal jadi semacam peta buat kamu. Kita akan ubah semua kebingungan itu jadi rasa percaya diri. Gimana caranya? Ya dengan mengupas tuntas semua yang perlu kamu tahu. Oke, ini dia rencana permainan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama pemandunya. Terus, kita pelajari aturan mainnya. Abis itu, kita bakal ngomongin soal skill komunikasi yang penting banget. Dan terakhir, kita intip sebenarnya kita ini mau dibawa kemana sih di dunia SIM. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Yuk kita kenalan lebih dalam sama sosok yang akan memandu perjalanan akademis kamu di mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Syamsuddin. Kenapa sih penting buat kenal dosen? Soalnya sebelum kita nyelam ke materinya, kita perlu tahu dulu siapa yang jadi nahkodanya. Dengan tahu latar belakang beliau, kita jadi punya gambaran soal cara pandang dan semangat beliau di bidang ini. Coba deh, lihat lini masa ini. Perjalanan akademis beliau itu panjang banget loh. Dari mulai sekolah dasar di tahun 96 sampai akhirnya tuntas S3. Ini nunjukin komitmen yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Jadi, ini bukan sekedar ngajar, tapi ini soal dedikasi. Dan hebatnya lagi, pengalaman beliau itu nggak cuma di ruang kelas aja. Lihat daftar ini. Pernah jadi ketua umum senat mahasiswa, sampai mendirikan berbagai organisasi. Ini artinya apa? Artinya kamu bakal belajar dari orang yang nggak cuma paham teori, tapi juga sudah terjun langsung di lapangannya. Keren banget. Oke, kita udah kenal sama pemandunya. Sekarang, kita perlu tahu aturan main di kelas. Nah, bagian kedua ini adalah soal kontrak perkuliahan. Anggap aja ini kesepakatan kita bersama, biar suasana belajar jadi enak, saling menghormati, dan pastinya efektif. Soal pakaian, HP, waktu, sampai doa di awal dan akhir kelas, ini semua tuh bukan sekedar aturan kaku ya. Ini semua adalah bagian dari cara kita menciptakan atmosfer kelas yang profesional dan fokus. Biar apa? Biar semua bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Nah, sekarang masuk ke urusan yang serius nih, nilai. Catat baik-baik ya, kuncinya tuh cuma satu, proaktif. Kalau nggak bisa masuk, kabarin dosen. Dan yang paling penting, perhatikan deadline buat nanya soal nilai. Jangan sampai kesempatan kamu hangus cuma karena telat info. Dan ini dia, angka keramat yang wajib kamu ingat. 75%. Ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah tiket kamu buat bisa ikut ujian akhir. Kehadiran minimal 75%. Bisa dibilang, ini adalah kunci kelulusan kamu. Jadi, jangan disepewakan ya. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Dengerin baik-baik karena ini mungkin salah satu skill paling berguna yang bakal kamu pelajari di bangku kuliah. Yaitu cara berkomunikasi yang profesional. Serius, ini bakal kepake banget sampai nanti kamu kerja. Coba kita bandingkan. Yang kiri, pesannya santai banget, malah cenderung nggak jelas. Yang kanan, sopan, lengkap, to the point. Kira-kira mana yang bakal dibalas duluan sama dosen? Pasti yang kanan kan? Nah, itu dia bedanya. Dan ternyata ada rumusnya loh, gampang banget, cuma 5 langkah. Awali dengan salam, sebutkan identitas kamu, sampaikan tujuanmu dengan jelas, jangan lupa bilang maaf mengganggu, dan selalu tutup dengan terima kasih. Ini resep jitu biar komunikasi kamu lancar jaya. Oke, kita udah kenal sama pemandunya, udah paham juga aturan mainnya. Sekarang, waktunya kita lihat kita ini mau dibawa kemana sih sebenarnya. Selamat datang di dunia Sistem Informasi Manajemen. Jadi SIM itu apa sih? Gampangnya gini, di mata kuliah ini kita bakal belajar gimana caranya pakai teknologi dan data biar lembaga pendidikan Islam kayak sekolah atau kampus bisa berjalan jauh lebih efektif dan efisien. Keren kan? Dan ini serunya, kita nggak cuma bakal ngomongin teori doang. Lihat deh, perjalanannya jelas. Mulai dari memahami konsep, menganalisis komponennya, sampai puncaknya kamu ditantang buat mendesain konsep sistem sederhana sendiri. Praktis dan aplikatif banget. Coba lihat topik-topik yang bakal kita bedah nanti. Ini bukan topik kaleng-kaleng loh. Kita bakal bahas hal-hal kekinian kayak smart madrasah, big data di pendidikan, sampai ngomongin data pendidikan nasional kayak EMIS dan Dapodik. Pokoknya ini ilmu yang relevan banget buat masa depan. Jadi, pada akhirnya, mata kuliah ini tuh lebih dari sekedar aturan dan teori. Ini soal ngasih kamu kunci buat berpikir kritis, untuk berani bertanya, dan siapa tahu, suatu saat nanti kamu yang akan menjawab pertanyaan besar ini. Gimana teknologi bakal mengubah wajah pendidikan kita? Gimana? Udah siap memulai perjalanannya?